alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah memasukkan revisi Undang-Undang Sisdiknas sebagai bagian dari prolegnas prioritas. Nah, mudah-mudahan kita akan menggunakan, panjanya sudah dibentuk, dan tentunya kami merasa bahwa masukan Bapak Ibu hari ini otomatis akan menjadi juga bagian yang sangat penting di dalam revisi undang-undang tersebut. Kami beri waktu untuk Prof. Unifa. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang mulia, Saya kasih waktu ya. Ketua Ketua Komisi 10 DPR RI yang menjadi sahabatnya para guru, Ibu, saya biar memanggilnya Mbak Hetiva, Pak, Ibu Dr. Insinyur Hetiva. Jadi kami ingin sampaikan juga bahwa kami sangat mendukung revisi Undang-Undang Sisdiknas. Namun demikian aspirasinya jangan sampai menghapus tunjangan profesi guru. Itu penting banget. Itu penting banget, itu aspirasi dari kawan-kawan, dan harapannya bahwa kita semua bisa memberikan kontribusi positif. Dan sebelum ini kan kami juga berharap adanya peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan itulah sebagai jalan untuk untuk membuat revisi Undang-Undang Sisdiknas. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut streaming di luar sana, yang menyampaikan begitu banyak aspirasi para guru kepada DPR RI. Di samping ada harapan bahwa ada penyelesaian yang sangat berkeadilan terhadap honorer, ada berbagai hal yang tidak bisa saya sampaikan karena waktunya sangat singkat, tapi kami berharap bahwa teman-teman di Komisi 10 dapat menjadi jembatan seperti yang mereka sampaikan. Kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan Komisi 10 yang selalu menjadi jembatan aspirasi kami semuanya. Jadi itu, dan dalam waktu yang amat sangat singkat ini kami mempersilahkan Pak Wasid dan Ibu Maharani untuk paparan, karena kami tahu sangat singkat. Nanti kami setengah jam di sini, setelah itu kami izin pamit karena harus menengok tante saya yang berpulang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu Maharani Sofia dari Departemen Hukum. Siap. Mohon izin atas izin Ibu Ketum, yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati, serta para undangan yang hadir pada hari ini. Kami mohon izin menyampaikan ada beberapa latar belakang mengapa PGRI merasa penting untuk diterbitkannya RUU Perlindungan Guru. Terkait dengan latar belakang ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan tadi Ibu Ketum juga menyampaikan, ini berangkat dari maraknya kasus kekerasan yang menimpa guru dalam beberapa tahun ini. Ini seperti puncak gunung es, pimpinan yang kami hormati, jadi kemungkinan yang muncul selama ini baru di permukaan gitu ya, tapi sebenarnya kami meyakini bahwa selama ini telah terjadi beberapa kejadian terkait dengan kekerasan yang menimpa guru di beberapa di daerah di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami melihat bahwa kondisi perlindungan terhadap guru selama ini kian memprihatinkan. Ini juga menyangkut adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini seakan tumpul, dan kami melihat ini tidak memadai dalam memberikan perlindungan terhadap guru selama ini. Kemudian juga kami melihat tidak adanya keseimbangan antara hak anak dan perlindungan bagi guru dalam beberapa penyelesaian perkara kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Seperti yang disampaikan Ibu Ketum tadi, bahwa ini adalah mandat dari seluruh anggota PGRI di Indonesia yang kemarin sempat dideklarasikan dalam konferensi kerja nasional, dan meminta pengurus besar PGRI beserta juga para wakil anggota DPR RI Komisi 10 yang kami muliakan untuk dapat menyusun atau menerbitkan rancangan undang-undang tentang perlindungan guru. Selanjutnya,
Ini kami sampaikan bahwa ada juga mandat konstitusi yang kami lihat bahwa perlindungan terhadap guru merupakan bagian dari mandat konstitusi yang kita harapkan menjadi dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang perlindungan guru. Selanjutnya, ada beberapa potret kekerasan, saya kira pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan pada hari ini juga para hadirin juga sering mendengar gitu di beberapa media beberapa kasus kekerasan terhadap guru. Iya, dan juga beberapa potret kekerasan terhadap guru yang memang muncul di permukaan dan menjadi perhatian media. Selanjutnya, ada juga beberapa catatan potret kekerasan terhadap guru. Mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Jadi PGRI telah mengembangkan database terkait dengan beberapa kasus kekerasan yang dialami di beberapa daerah oleh anggota PGRI se-Indonesia. Dari hasil database ini memang mohon izin kami belum sampaikan di sini karena memang belum semua data masuk, tapi mohon izin nanti kami akan serahkan menyusul untuk menjadi dasar pertimbangan pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk mempertimbangkan betapa besarnya atau betapa maraknya kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan yang kita alami. Salah satu contohnya di Kabupaten Bogor ada yang sudah melaporkan di database kami ada 97 kasus ya selama 2024. Itu baru satu kabupaten. Tentunya ada semua provinsi di seluruh Indonesia yang merupakan anggota PGRI juga saat ini mulai mengisi database tersebut dan kiranya dapat kami sampaikan menyusul kepada pimpinan dan anggota DPR di Komisi 10. Selanjutnya, terkait dengan kondisi perundang-undangan yang ada saat ini. Beberapa wacana publik memang menyampaikan bahwa sudah ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru. Misalnya di Ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2003 di Sisdiknas, kemudian di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kemudian juga ada Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008, telah ada juga putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 yang dalam putusan terkait dengan kasus Saifuddin itu juga menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas di dunia pendidikan. Dalam putusan itu juga jelas dicantumkan amarnya. Namun demikian ada juga terakhir yang kami terima yaitu keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang baru diterbitkan tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, fakta di lapangan yang kami hadapi selama ini dalam menangani kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan, kami melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada cenderung tidak bergigi dan juga dalam menjamin perlindungan terhadap guru. Kami juga menghadapi fakta bahwa aparat penegak hukum hampir tidak pernah menggunakan ketentuan perlindungan guru dalam penanganan kasus yang melibatkan guru. Selain itu juga ketentuan peraturan yang ada juga tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak adanya sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga jaminan perlindungan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memberikan perlindungan guru apabila guru sebagai terlapor, sebagaimana yang telah terjadi kepada Ibu Supriyani beberapa bulan terakhir gitu ya.
karena yang bersangkutan sebagai pelapor. Ketentuan peraturan perundangan hanya menempatkan guru apabila ia sebagai korban, padahal upaya kriminalisasi telah menempatkan guru seolah-olah sebagai pelaku, padahal faktanya seperti yang dilakukan, misalnya seperti yang terjadi dalam kasus Ibu Supriyani, bahwa ternyata putusan membebaskan dan menyatakan bahwa Ibu Supriyani tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan.